Halo teman-teman, buat nemenin waktu luang kalian, pada kesempatan kali ini, kisah film akan menceritakan sebuah film dari Jepang yang rilis pada tahun 2006 yang berjudul Tada Kimi wo Aishiteru, atau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya gitu, namanya Heavenly Flores. Cerita ini diperankan oleh aktor bernama Hiroshi Tamaki yang memerankan Makoto Segawa dan aktris yang bernama Aoi Miyazaki yang memerankan Shizuru Satonaka. Sebelum kita mulai menceritakan kisah film ini, aku mau kasih tahu nih sama teman-teman. Yang aku ceritain ini merupakan kisah spoiler ya. So, buat yang belum nonton filmnya, bagus banget nih mampir ke channel aku. Dan satu lagi, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat spoiler film-film lainnya. Cerita ini dimulai pada saat Makoto sedang berada dalam bus yang akan menuju ke kota New York. Tujuan Makoto ke New York adalah untuk menemui Shizuru, yaitu teman perempuannya yang selalu mengirimkan surat kepadanya. Selama 2 tahun belakangan, mereka tidak bertemu dan tidak menjalin komunikasi. Shizuru ini merupakan seorang fotografer yang akan membuka pameran dari hasil-hasil fotonya di New York. Saat berada di New York, Makoto kebingungan mencari alamat yang diberikan oleh Shizuru. Karena alamat yang diberikan oleh Shizuru berada di sebuah taman, tepatnya di bawah sebuah jembatan yang ada di kota New York. Ketika sampai di taman tersebut, Makoto pun menunggu Shizuru di bawah jembatan untuk menyampaikan bahwa hutan yang sering mereka datangi ini masih ada sampai sekarang. Hutan ini merupakan tempat yang banyak menyimpan sejarah antara Makoto dan juga Shizuru. Di hutan inilah mereka berdua pertama kali bertemu. Dan kisahnya pun dimulai. Enam tahun sebelum Makoto berada di kota New York, Makoto merupakan siswa di salah satu universitas. Pada saat upacara penerimaan mahasiswa baru, Makoto tidak mengikuti upacara tersebut, melainkan ia pergi ke suatu tempat di mana tertulis larangan untuk memasuki kawasan pribadi tersebut. Sebelum memasuki kawasan tersebut, terlihat mahasiswi yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan mengangkat kedua tangannya untuk menyeberangi jalanan tersebut. Meskipun ada zebra cross, tak ada satupun kendaraan yang berhenti untuk mengizinkan perempuan ini lewat. Makoto mencoba memberitahu bahwa kendaraan yang ada di sini tidak akan berhenti dan menyuruh perempuan itu pindah ke tempat lain yang ada lampu lalu lintas untuk para pejalan kaki. Perempuan ini pun mencoba mendekati Makoto, namun Makoto memilih menjaga jarak kepadanya karena ia takut akan menimbulkan aroma tidak sedap akibat obat yang digunakan untuk menyembuhkan luka pada dirinya. Makoto sangat kaget dan segera mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Namun, perempuan ini tidak mau pergi dan tetap ingin melewati jalanan ini. Dia percaya bahwa nanti akan ada orang yang baik hati mau berhenti untuknya. Melihat hal itu, Makoto sangat kagum dengan kegigihan perempuan tersebut dan berinisiatif untuk memfotonya. Ini adalah foto pertama saat Makoto masuk universitas. Itulah kisah pertama kali pertemuan antara Makoto dan Shizuru. Saat jam makan siang, Makoto bertemu lagi dengan perempuan yang ia temui di jalan raya kemarin dan menanyakan kepada Makoto kenapa ia memotret perempuan tersebut. Setelah itu, ia pun bertanya kepada Makoto jurusan apa yang ia masuki dan ternyata Makoto berada di jurusan bahasa Inggris. Mereka pun berkenalan dan perempuan itu memberitahukan bahwa namanya adalah Satonaka Shizuru dari jurusan bahasa Prancis. Sedangkan Makoto memberitahu nama lengkapnya yaitu Segawa Makoto. Di sela-sela percakapan, Shizuru mengusap hidungnya dan membuat terkejut Makoto. Shizuru menjelaskan bahwa
itu adalah penyakit radang selaput lendir di hidung yang biasa disebut penyakit sinus. Makoto bertanya kepada Shizuru, "Sudah bisa menyeberang jalan itu?" Ternyata Shizuru belum bisa menyeberanginya. Lalu Makoto mempunyai solusi kepada Shizuru agar ia bisa menyeberangi jalanan tersebut. Dengan cara dia bisa menyeberangi ketika hari benar-benar pagi. Keesokan harinya, mereka mencoba menyeberangi jalanan itu di pagi hari, dan ternyata benar jalanan tersebut bisa dilalui tanpa adanya satupun kendaraan yang lewat. Lalu Makoto pergi ke tempat tanah milik pribadi yang ia jumpai kemarin. Tanpa disadari, Shizuru mengikutinya, dan mereka memasuki tempat itu bersama-sama. Tempat yang mereka masuki itu ternyata tempat yang sangat indah, banyak pepohonan, air yang jernih, dan ada seekor burung yang sangat langka. Di sana cocok sekali untuk dijadikan tempat berfoto. Keesokan harinya, saat di kantin, Makoto sedang ingin makan siang. Seorang perempuan menghampiri Makoto, yaitu bernama Miyuki. Dia mengajak Makoto untuk bergabung dengan dia dan teman-teman lainnya untuk makan bersama. Dengan senang hati, Makoto mengikuti Miyuki untuk makan siang bersama. Ternyata, terdapat beberapa teman lainnya yang ikut bergabung, dan Makoto yakini bahwa di antara mereka ada yang menyimpan rasa. Sedangkan Makoto menyimpan rasa kepada Miyuki. Begitulah kisah awal dari sebuah rasa cinta dan persahabatan bagi Makoto. Suatu ketika, Makoto dirumorkan telah memiliki seorang pacar, yaitu Shizuru. Di tengah perbincangan, Shizuru mendengar perkataan tersebut dan menyebutkan bahwa dirinya adalah perempuan yang aneh. Setelah mendengar perbicaraan teman-teman Makoto, Shizuru pun pergi, lalu diikuti oleh Makoto. Ternyata Shizuru pergi ke dalam hutan yang mereka temui. Di sana Shizuru menangis dan Makoto mencoba menghiburnya. Ketika Shizuru berhenti menangis, ternyata Shizuru juga membeli sebuah kamera untuk memfoto tempat-tempat itu juga, dan Makoto mengajarinya bagaimana cara menggunakan kamera, memfoto yang benar, dan mencetak foto yang baik. Beberapa hari kemudian, Makoto mengajak Miyuki ke hutan itu, dan ternyata Shizuru melihat mereka. Dengan wajah yang sangat kecewa, Shizuru pergi meninggalkan mereka. Makoto mengajar Shizuru yang hendak pergi keluar dari hutan tersebut. Shizuru marah kepada Makoto. Kenapa ia mengajak Miyuki ke tempat ini? Karena Shizuru ingin tempat ini hanya mereka berdua yang tahu. Keesok harinya, pada saat mereka di kampus, Shizuru mencoba mendekati Miyuki, bertujuan untuk menjadikannya teman. Hal ini ia lakukan untuk memberitahu secara langsung kepada Makoto bahwa ia bisa berteman dengan orang yang dicintai oleh Makoto, walaupun ia merasakan hal yang sangat aneh di dalam dirinya. Dan dari situ timbullah sebuah cinta segitiga di antara mereka. Suatu ketika, saat Makoto berada di kampus, Makoto melihat Shizuru sedang berada di samping loker di universitas sambil membawa barang-barang pribadinya. Lalu, Mikoto bertanya kepadanya, kenapa ia melakukan hal itu? Shizuru bercerita bahwa ia kabur dari rumah dan ingin tinggal di universitas ini, tepatnya di ruang klub pendaki gunung. Kebetulan klub ini sudah lama bubar dan ruangannya kosong. Mendengar hal itu, Makoto menawarkan kepada Shizuru untuk tinggal di rumahnya saja, dan Shizuru setuju untuk tinggal bersama Makoto di rumahnya. Saat di rumahnya, Makoto tidak sengaja melihat sebuah kantong obat dari rumah sakit berada di dalam tas Shizuru, dan Makoto menanyakan kepada Shizuru. Namun Shizuru merahasiakannya kepada Makoto. Ketika Makoto berkata ingin tidur, Shizuru mengira Makoto akan mengajaknya bercinta dan segera memeluk Makoto. Namun, Makoto langsung melepaskannya
berkata bahwa itu bukan tujuannya mengajak Shizuru tinggal bersamanya. Mendengar hal itu, Shizuru sangat kecewa. Padahal Shizuru sudah dengan senang hati mau melakukannya dan segera tidur di kursi ruang tamu sambil mengatakan bodoh kepada Makoto. Suatu hari, saat Shizuru sedang memasak di dapur, dia bercerita bahwa adik laki-lakinya sudah meninggal dunia karena penyakitnya. Ia menceritakan alasannya kabur dari rumah karena dia takut itu juga terjadi kepadanya dan bertengkar dengan ayahnya, lalu ia memutuskan untuk kabur dari rumah. Penyakit yang dimiliki adiknya Shizuru yaitu masalah hormon pertumbuhan, sama halnya seperti Shizuru dan ibunya yang sudah meninggal. Suatu ketika saat di kelas, Makoto melihat Miyuki yang sedang membaca majalah tentang gaun pernikahan. Miyuki berkata bahwa hari ini ia berulang tahun dan Makoto lupa dengan hari itu. Untuk menebus kesalahannya, Makoto berjanji untuk menemani Miyuki pergi ke suatu tempat untuk melihat pameran gaun pernikahan. Ketika Makoto pulang, Makoto membersihkan lensa kameranya sambil memperlihatkan wajah yang bahagia. Melihat itu, Shizuru curiga. Kenapa Makoto bisa sebahagia itu? Dan menebak kalau yang membuat wajahnya tersebut bahagia tidak lain adalah Miyuki. Makoto berkata kepada Shizuru, apakah nanti Shizuru akan menjadi fotografer? Shizuru menjawab bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi seorang fotografer. Begitupun dengan Makoto. Selain itu, Makoto ingin mengikuti sebuah lomba dan mengajak Shizuru untuk mengikutinya juga bersama-sama. Kemudian, mereka berdua membuat janji untuk mencari bahan foto di hari Minggu. Tetapi, di hari itu, Makoto sudah membuat janji dengan Miyuki dan akhirnya membuat Shizuru sangat kecewa. Dengan rasa kecewa, Shizuru tetap membantu Makoto untuk menepati janji kepada Miyuki dengan cara membantunya berpakaian yang rapi. Ketika telah di rumah, Makoto mendengar suara tangisan di dapur dan menghampirinya. Ternyata gigi Shizuru mulai berganti. Ketika mereka ingin tidur, Makoto bertanya kepada Shizuru kapan hari ulang tahunnya tiba, karena Makoto ingin merayakan dan memberikan hadiah kepada Shizuru. Shizuru berkata kepada Makoto bahwa hadiah ulang tahun yang ia inginkan adalah sebuah ciuman dari Makoto. Dan jika itu terjadi, Shizuru sangat merasa bahagia. Saat itulah Shizuru memutuskan untuk mendaftarkan lomba tersebut dengan tema pasangan cinta. Dia ingin Makoto ada di dalam foto yang ia ikuti lomba tersebut. Tiba hari di mana saatnya Shizuru mengambil foto untuk diikutkan lomba. Foto tersebut diambil di hutan yang mereka temukan bersama. Ketika ingin mengambil foto, Shizuru melepaskan kacamatanya dan Makoto sangat terpesona dengan kecantikan wajah Shizuru yang berada tepat di depannya. Tanpa disadari, sekarang Shizuru sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang sangat cantik. Segera Makoto mencium Shizuru untuk pertama kalinya. Ciuman yang begitu indah seperti ada rasa cinta dari kejadian tersebut. Lalu Shizuru segera mengambil foto tersebut untuk diikut sertakan ke dalam lomba nanti. Ketika selesai mengambil foto, Makoto mengajak Shizuru masuk ke kelas. Namun, Shizuru menolak dan memilih diam di hutan. Sore hari pun tiba. Waktunya Makoto pulang ke rumah dan membawa bahan-bahan makanan untuk dijadikan pesta ulang tahun Shizuru di rumah nanti. Ketika Makoto pulang, Makoto menemukan dan membaca sebuah surat yang tertempel di kulkas dan segera pergi mencari Shizuru. Ternyata surat tersebut adalah surat perpisahan dari Shizuru untuk Makoto. Makoto pergi mencari Shizuru ke kampus,
ke rumahnya sampai ke hutan, namun tidak menemukan Shizuru. Sampai-sampai Makoto jatuh sakit karena tidak menemukan Shizuru. Makoto memberitahu dan memutuskan kepada teman-temannya akan selalu menunggu Shizuru di rumah. Karena Makoto yakin suatu saat Shizuru akan pulang ke rumah. Makoto sekarang menjalani hidupnya sebagai fotografer, dan suatu ketika ada sebuah surat yang dikirimkan oleh seseorang dari kota New York, dan ternyata surat tersebut dikirim oleh Shizuru. Begitulah kisah sebelum Makoto berada di kota New York. Kita kembali ke tempat Makoto yang sedang menunggu Shizuru. Terlihat seorang perempuan yang menghampiri Makoto, sampai-sampai Makoto terkejut melihat perempuan tersebut. Dia terkejut karena yang datang menemuinya itu bukanlah Shizuru, melainkan Miyuki. Miyuki mengajak Makoto pergi ke tempat tinggalnya. Miyuki menceritakan kepada Makoto bahwa ia bertemu dengan Shizuru saat mereka bertabrakan saat berjalan kaki di New York, dan saat itulah mereka tinggal bersama-sama. Makoto terus menanyakan di mana keberadaan Shizuru sekarang. Namun, Miyuki berbohong kepada Makoto bahwa Shizuru sekarang berada di Los Angeles karena dia ada pekerjaan mendadak dan tidak bisa bertemu dengan Makoto sekarang. Miyuki menyuruh Makoto untuk pergi melihat pameran foto Shizuru yang akan dimulai besok. Ketika Makoto berada di luar, ada sebuah pesan panggilan masuk untuk Makoto yang diketahui bahwa orang yang berbicara di dalam panggilan tersebut adalah ayah Shizuru. Di dalam pesan tersebut menyebutkan bahwa ayah Shizuru sangat berterima kasih kepada Makoto atas segala hal yang diberikan untuk Shizuru. Dan ternyata saat ini Shizuru sudah meninggal dan abunya sudah disimpan di pemakaman keluarga Shizuru. Tentunya, Makoto sangat terkejut mendengar pesan tersebut. Miyuki menjelaskan semuanya kepada Makoto yang sebenarnya, kalau benar, Shizuru sudah meninggal. Shizuru meninggal karena penyakit yang dideritanya sejak dia lahir, dan jika Shizuru tumbuh dewasa, maka penyakitnya juga akan tumbuh di dalam dirinya. Di hari saat pameran foto Shizuru dibuka, dengan hati yang bersedih, Makoto masuk ke dalam pameran tersebut. Dia melihat hasil-hasil dari foto Shizuru yang sangat indah. Langkah demi langkah ia berjalan untuk melihat foto-foto tersebut dengan perasaan kagum. Langkah Makoto terhenti di sebuah foto perempuan yang sangat cantik dengan memakai gaun berwarna hitam. Ternyata wanita tersebut adalah Shizuru. Makoto tidak menyangka bahwa Shizuru tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Selain itu, Makoto kaget karena selama ini Shizuru diam-diam mengambil foto kesehariannya yang tanpa ia sadari. Tanpa sadar, air mata Makoto mulai mengalir dari tempatnya. Dia mencoba melanjutkan langkah kakinya dan terhenti dengan sebuah foto saat berciuman di hutan, serta tulisan di dinding yang bertuliskan, "Satu-satunya ciuman dalam hidupku dan satu-satunya cinta yang pernah kumiliki." Hikmah yang dapat diambil dari kisah film ini, kesadaran memang datang lebih lama, sehingga penyesalanlah yang datang menghampiri. Cinta yang datang terlambat akan menjadi sejarah yang menyakitkan, namun indah untuk dikenang. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin kisah film ini sampai akhir. Tungguin kisah film lainnya dari kita ya. Buat teman-teman yang ada rekomendasi film lain, boleh banget nih buat kita spoilerin. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu lagi ya. Bye.